Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang karena kita sudah resesi, mulai 998 lagi, ya gitulah. Breaking news, harga minyak sudah di atas $100 per barel. Ini sekarang sudah $111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilimpahkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Baik, kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Baik, saudara-saudara sekalian dimohonkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlangsungan dari channel kami. Dan silahkan simak berita berikut ini dengan seksama. Baik, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan berita terkait kondisi perekonomian yang tengah terjadi di Indonesia pada kesempatan kali ini. Dikabarkan rupiah telah tembus di harga 17.000 serta barel minyak per barelnya tembus di harga $100 sampai $112. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan kita Purbaya Yudisadewa mengatakan tidak perlu takut akan kondisi ini karena Indonesia belum memasuki masa krisis dan tidak akan memasuki masa krisis serta bahkan Indonesia memasuki masa ekspansinya. Menteri Keuangan kita Purbaya Yudisadewa juga mengatakan jika memang nantinya suatu tindakan perlu dilakukan untuk menanggulangi kenaikan ini tadi, salah satu langkahnya dia akan mengevensiasikan dana di MBG, akan memangkas dana di BNBG dan dana-dana yang lain. Nah, apakah kondisi ini adalah efek dari peperangan yang tengah terjadi antara Amerika dan Israel melawan Iran? Ataukah ini gejolak geopolitik yang ada? Ataukah ini efek domino, efek yang terjadi ketika Presiden kita Prabowo Subianto tengah melakukan pertarungan geopolitik di BOP? Untuk berita selanjutnya, silakan saudara-saudara sekalian simak berita berikut ini, jangan di skip dan ditelaah dengan seksama sehingga kebenaran dapat diterima dengan baik. Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang karena kita sudah resesi, mulai 998 lagi, ya gitulah. Daya beli kita hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian, dan boro-boro krisis, boro-boro masih krisis. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum, kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan. Jadi yang investor di pasar saham nggak usah takut, fondasi kita jaga betul. Kita sudah tahu krisis 1998 apa penyebabnya, kita terapkan di 2008-2009, ketika global jatuh kita tumbuh bagus kan. 2020 kita jaga juga ekonominya dengan kebijakan yang pas. Jadi teman-teman nggak usah takut, kita sudah punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk memitigasi segala gejolak yang terjadi. Tentunya dengan langkah yang diperlukan kalau diperlukan. Yang jelas kalau pengalaman 2008, 2020, 2012 kita bisa menjaga itu. Kalian sudah baca berita pagi ini ketika rupiah sudah tembus menjadi 17.000. Ini batas psikologis. Dulu itu kita berupaya keras untuk mengembalikan di bawah 10.000 tahun 98. Apa sih tujuannya? Untuk mencegah kemiskinan. Karena orang jadi miskin, karena banyak sekali pengangguran, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus kita jual kepada asing. Karena kita harus cari uang. Perjuangan itu hari ini kembali lagi 17.000. Asumsi kita di APBN, di Undang-Undang APBN 2026, kurs rupiah itu adalah 16.500. Hari ini sudah tembus 17.000, walaupun diintervensi, ya tetap masih dekat 17.000. Lama-lama kok jadi begini terus ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harga minyak juga sudah tembus $110. Artinya subsidi BBM ini akan naik, akan menjadi beban bagi negara kita. Apa yang harus dilakukan? Pilih yang mana? Kan ekonomi adalah pilihan. Pilih subsidi BBM atau menjalankan proyek-proyek yang sekarang sedang ramai masyarakat mempersoalkan. Lalu kemana negara kita? Ingat ya, harga minyak akan mahal dan tentu kita harus waspada.
Apakah ini satu pilihan yang bijak atau kita perlu segera mengambil tindakan untuk mengamankan kita semua? Ekonomi kan rame-rame ini kita. Yang mengambil keputusan adalah para pemimpin, tapi yang terkena dampak kan kita semua. Hari ini pula juga kita menyaksikan IHSG mulai merah lagi. Banyak harga saham-saham yang anjlok turun ke bawah. Tentu selalu memisahkan antara orang yang berani dengan orang yang takut. Yang takut jual, yang berani kemudian nyerok beli, dia lihat kesempatan. Tapi tentu saja ini adalah dashboard yang mengingatkan kita. Bagaimana sih menurut kalian? Breaking news guys, harga minyak sudah di atas $100 per barel ya. Ini sekarang sudah $111. Ini tinggi banget dan kenaikan luar biasa guys dalam waktu semalam. Terus rupiah juga sudah anjlok ya ke 17.000 ke atas ya, 17.000 rupiah ya per dolar. Dan emas agak anjlok guys, di bawah $5.100. Ini gua kasih lihat kalian aja update-nya ya. Kita mulai dari minyak dulu guys. Ini minyak sudah 112 ya, ini gila banget guys. Langsung naik signifikan luar biasa. Ini tadi pagi guys, naik 21% guys. Terus rupiah guys, ini rupiah sudah di 17.000 guys. Ini sudah all time high, sudah tertinggi sepanjang sejarah guys. Nah ini untuk emas guys, emas ini di bawah 5.100 ya, dia tiba-tiba turun tajam. Tapi menurut gua ini masih mending guys, ini masih di area segini ya. Jadi dia naik turun dan masih belum anjlok sebenarnya kalau gua lihat. Terus ini guys, ini saham US ya. Ini saham US sudah 2% lebih guys. Ini futuresnya ya. Dan yang lebih gila guys, ini Jepang Nikkei ini minus 7% guys. Diikutin bursa-bursa Asia lainnya guys. Ini gila banget guys. Jadi ini benar-benar black swan eventnya guys. Ini semua market sudah crash karena harga minyak langsung melonjak drastis, sudah di atas $100 guys. Dan ini bukan hanya $100 guys, ini $112 guys. Misalnya konflik di sana itu masih berlangsung panas ya guys. Belum ada tanda-tanda sama sekali untuk berhenti. Dan Iran sekarang sudah menunjuk supreme leader yang baru, pemimpin baru Iran. Dan Amerika respon Donald Trump bilang bahwa itu tidak akan berlangsung lama karena tanpa persetujuan dia tidak akan ada supreme leader yang baru. Jadi kemungkinan kalau dia tidak setuju akan diburu guys. Dan opini pribadi gue ya guys, kalau seandainya ini masih berlangsung terus, ini bakal terjadi crash yang luar biasa di market guys. Tapi ada satu tanda-tanda yang harus kita perhatikan guys, dan ini menentukan apakah perang ini akan sampai ke perang dunia ketiga atau enggak. Dan itu gue bahas di channel eksklusif gue ya guys. Jadi di sana ada penjelasan bagaimana geopolitik ini berlangsung dan update-nya seperti apa, serta aset-aset itu bergeraknya akan seperti bagaimana di minggu-minggu ke depan. Jadi kalau kalian mau gabung, kalian bisa subscribe aja guys. Dan kalau kalian mau belajar makroekonomik, makro geopolitik sekarang, kalian bisa langsung cek link di bio guys. Gue ada di situ bikin ebook, kalian bisa belajar di sana, bisa ngerti bagaimana cara makroekonomi bekerja. Oke guys, see you. Rupiah 17.000, Indonesia mau bangkrut. Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang karena kita sudah resesi, mulai 998 lagi, apa gitulah. Daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian, dan boro-boro krisis, boro-boro bahasa Indonesia. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum, kita masih ekspansi, masih akselerasi. Rupiah teman-teman tembus 17.000 per dolar. Pasti pikiran kalian langsung melayang ke krisis 98 atau mungkin takut barang-barang kena inflasi gila-gilaan. Masalah utamanya teman-teman bukan di dalam negeri kita, tapi di Timur Tengah yang lagi panas-panasan antara perang Amerika, Iran, dan Israel itu, yang dimana akhirnya harga minyak dunia tembus $100 per barelnya. Oke, $100 per barelnya. Gue kasih fakta juga ya, fakta menarik. Posisi kita itu jauh lebih mending loh dibanding tetangga kayak Korea Selatan atau Filipina, yang dimana mata uangnya itu anjlok sampai 3% lebih, sedangkan kita hanya syukur ya 1% aja. Kenapa bisa kayak gitu? Karena walaupun kita impor minyak, Indonesia itu masih punya tabungan dari ekspor batu bara sama sawit yang harganya juga ikut naik. Maka dari itu pondasi rumah kita sebenarnya masih cukup nih, masih cukup kuat buat nahan badai global yang lagi lewat sana sini. Terus apa efek ke kita? Menteri Keuangan Pak Purbaya udah cek juga, cek langsung ke pasar, dan ternyata memang aktivitas belanja masih jalan terus. Artinya teman-teman, daya beli masyarakat itu nggak seburuk yang ditakutin orang-orang. Inflasi juga masih kejaga di angka aman, dan ekonomi kita masih tumbuh di atas 5%. Maka dari itu poin dan kesimpulannya teman-teman benar gitu ya, kita harus mengolah, kita harus mandiri dari apa yang kita punya di dalam negeri untuk bisa kita olah di dalam negeri sendiri dan kita pakai untuk para sumber daya manusia dalam negeri juga gitu loh.
Purbaya menyatakan tadi pagi, setahu saya ada beredar ya di medsos bahwa dia akan memotong MBG 100 triliun. Kalau tidak, defisit kita akan loncat ke 3,5%. Dan ini bahaya. Mau tidak mau, pemerintah harus memilih. Mendanai terus MBG dengan utang atau menyetop MBG sama sekali. Mendanai MBG dengan utang hampir tidak mungkin, bos, karena rating kita pasti bakal di downgrade, karena rating kita itu tergantung dari berapa besar utang kita. Apa yang Purbaya katakan, kalau kita tidak ngutang kita bisa kembali krisis tahun 98, itu udah menunjukkan bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Satu, ya kan? Yang kedua, justru dalam keadaan begini yang diinginkan oleh rating agency bukan nambah utang, tapi cut spending yang tidak perlu seperti MBG. Oleh karena itu saya berani mengatakan, hati-hati my friend, bulan Juli kemungkinan the government is running out of money, kehabisan duit. Yang mana ya, apalagi kalau harga BBM ini naik akibat tidak kuat subsidi, inflasi meledak, bos, ini bahaya sosialnya luar biasa. Ini bisa terjadi loh peristiwa 98. Saya bukan nakut-nakutin, karena kembali lagi gambaran ekonomi di mata saya sangat-sangat menakutkan. Kenapa? Karena pemerintah tidak punya uang sama sekali. Baik saudara-saudara sekalian, terima kasih karena telah menonton video kami. Dimohonkan untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Ingat, telaah dan pahami dan cari kebenaran semua berita secara menyeluruh dan pastikan kebenarannya. Terima kasih.